Gini nih Mbak, jadi dalam pernikahan tuh kan kadang-kadang kita gitu ya, aku dan suami atau misalnya suami dengan kita, suami istri gitu ya, Mm, kadang nggak mudah tertrigger sesuatu. mm, Atau bukan mudah tertrigger, tapi ternyata ada sikap-sikap atau karakter yang mungkin muncul gitu, atau behavior yang muncul, yang mm, ternyata sebenarnya mungkin ada hubungannya dengan masa lalu kita, masa kecil mm, kita mm, gitu kan. mm, Nah, tapi di sini tuh pertanyaannya sebenarnya lebih ke trauma masa kecil mm. gitu ya Mbak. Nah, ini tadi waktu kita ngomong-ngomongin tentang topik hari ini gitu ya, kita kan ngomongin ini banyak banget nih happening. Mungkin teman-teman udah sering banget nih dengernya tentang inner child. Yaelah, udah bukan inner child, inner child. Ada yang pernah dengar nggak sih tentang masalah inner child ini? Sering dengar Mbak. Sering sering dengar sampai aku tuh pernah dan sering bahkan ya yang Mbak aku tuh mau konsul buat anakku kayaknya inner child-nya bermasalah terus gue yang kayak bukan inner child bermasalah, anak lu memang masih child, Bu, bukan inner child bermasalah gitu kan ya. Sebenarnya apa sih mungkin itu yang banyak sering dibahas gitu. Inner child tuh sebenarnya apa gitu. Sebenarnya adalah kalau dalam bahasa ilmiah gitu ya. Jadi inner child itu bukan salah gitu, nggak apa-apa, tapi itu lebih ke bahasa awam. Tapi kalau kita mau melihatnya dari sisinya supaya bisa mengerti bahwa bukan cuma masalah inner child doang, tapi lebih ke sebenarnya inner child tuh apa sih gitu ya. Inner child itu dalam bahasa ilmiah namanya childhood trauma. Cuman karena nama childhood trauma tuh kayak kayaknya enggak deh, kayaknya gue nggak trauma deh, kayak gue nggak pernah ditabokin sama bapak gue gitu kan, kayaknya baik-baik aja deh, nggak pernah gimana-gimana gitu kan ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngeliat childhood trauma itu sebenarnya apa? Adalah apapun yang tidak menyenangkan, yang sampai intensitas tertentu, yang tidak menyenangkan yang terjadi pada saat kita masih kecil. Jadi apapun traumatic experience yang kita hadapi ketika waktu masih kecil itu yang kita bilang dengan childhood trauma. Nah si childhood traumanya ini karena trauma terdengar sesuatu yang sangat besar sehingga lebih gampang diterima oleh awam adalah gue punya inner child. Jadi kalau kalau konteksnya inner child sendiri, ya semua orang punya inner child karena yang kita yang udah di 18 ini, kita yang di 18 kan kita pernah 8 tahun gitu kan. Nah, jadi sebenarnya semua orang kalau mau ngomong konteksnya inner child, semua orang punya inner child. Tapi kita mau lihat nih, apakah ada luka-luka ketika kita masih kecil. Ini yang dibilang dengan inner child wound. Jadi secara ilmiah kita bilangnya adalah childhood trauma. Tapi apakah berarti, oh gue berarti trauma yang sampai kalau dilihat di film-film tuh sampai nggak bisa tidur, sampai bangun ketakutan, gregetan gitu ya, sampai yang kayak gitu, itu yang kita bilang dengan PTSD atau Post Traumatic Syndrome Disorder. Nah bedain sampai yang jadi disorder atau gangguan, jadi gangguan pasca trauma itu namanya PTSD gitu ya. Yang satu adalah memang punya trauma, sama. Ada orang punya kecemasan yang sangat tinggi sampai jadi gangguan kecemasan, tapi semua orang punya kecemasan. Tapi kecemasannya itu masih dalam tahap normal atau enggak gitu. Jadi mungkin itu dulu. Jadi kalau dari segi traumatologi, dari keilmuan trauma psikologis, semua orang kemungkinan besar punya trauma. Tapi tidak semua orang punya PTSD, tidak semua orang punya gangguan trauma. Itu beda tuh. Jadi, apa sih yang disebut dengan trauma adalah apapun yang tidak menyenangkan yang terjadi ketika waktu masih kecil gitu loh. Nah, apa sih sebenarnya yang tidak menyamankan itu? Konteksnya dalam trauma adalah tiga. Too fast, too soon, too intense. Apapun yang too fast, too soon, too intense for your nervous system, it is going to be trauma. Tapi belum tentu jadi traumatic disorder. Itu beda lagi tuh. Jadi kalau kita ngomongin tentang, Mbak, bisa nggak sih trauma itu mempengaruhi eh, pernikahan kita? Aku tarik mundur, trauma itu mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Salah satunya adalah pernikahan. Nah, kalau dalam konteks childhood trauma, ada dua kondisi di mana childhood trauma itu paling sering nyala, paling sering triggering itu ada dua situasi. Mari kita tebak-tebak berhadiah. Dalam dua situasi atau dua kondisi apakah kira-kira menurut teman-teman atau mungkin Bumi juga boleh share juga dalam dua kondisi ini yang paling mudah nge-trigger, yang mudah memantik childhood trauma kita.
So dua kondisi atau situasi childhood trauma itu paling sering ke-trigger adalah satu dalam long term relationship. Konteksnya kalau di luar dari Indonesia, kalau di Indonesia kan kalau kita ngomongin long term relationship adalah kita ngomongin pernikahan tuh gitu kan ya. Ya kalau pacaran beda cerita lagi ya. Tapi kalau di Belanda, di tempat aku tinggal di Belanda dan di beberapa negara lain yang bisa hidup bersama tanpa menikah, dan kita bilangnya long term relationship. Yang pertama dalam konteks long term relationship, yang kedua adalah dalam parent and child relationship. Jadi dua kondisi ini yang paling mudah men-trigger, langsung manut-manut ya, mungkin langsung manut-manut. Jadi dua kondisi itu, jadi kalau teman-teman ngerasa, wah gila ya, punya anak dan menikah tuh susah banget. Betul, Anda tidak sendirian, makanya ada konten parent talk dan curhat babu, bukan begitu? Masuk gitu ya. Karena memang dua kondisi itu adalah dua kondisi yang paling mudah men-trigger apa yang terjadi dalam proses kita ketika muda gitu. Mbak, ini kelanjutannya nih, gimana sih caranya biar kita sadar kalau kita tuh punya trauma? Pasti kan kita punya trauma kan, atau pasangan kita punya trauma. Nah, gimana cara untuk kita aware bahwa oh ini ada hubungannya sama masa kecil kita gitu? Biasanya contohnya cara melihatnya adalah the way that I respond is not usual. Contohnya misalnya, lihat anak orang lain nangis, atau misalnya lihat orang lain nangis, itu tuh oh ya udah gitu. Tapi ketika itu anak gue, wah gue nggak sanggup. Misalnya ngelihat orang lain bajunya berantakan, iya gue kesel sih. Tapi kalau suami gue yang bajunya berantakan, wah gue nggak tahan sih, gitu kan. Jadi atau misalnya orang lain misalnya dengar suara ini, kalau misalnya teman-teman masih bisa dengar ini, di sebelahku lagi bikin bangun rumah gitu ya. Nah, buat orang-orang tertentu yang punya traumanya berkaitan dengan misalnya rumahnya pernah hancur atau pernah dengar suara besar, mereka jauh lebih sensitif untuk dengar suara besar. Atau misalnya aku pernah punya pengalaman, misalnya ini balik lagi ya, pernah punya pengalaman naik pesawat, dan misalnya ini contohnya yang kayak kemarin gitu ya, ada isu salah satu airline tertentu gitu ya, dan kita let's say misalnya dia punya trauma masa kecilnya berhubungan dengan turbulence yang luar biasa atau kecelakaan pesawat, atau misalnya papahnya meninggal dalam kecelakaan pesawat gitu ya, sehingga ketika pasangannya mau naik pesawat itu kecemasannya jauh lebih daripada umumnya. Mungkin buat orang lain ya nggak apa-apa, tapi kalau buat suami gue gitu atau buat anak gue, wah lu jangan naik pesawat deh gitu. Jadi kita bisa ngelihat bahwa bagaimana biasanya aku merespon itu bisa berbeda dari cara aku merespon sekarang. Yang lebih mudah terjadi misalnya gitu ya, kalau aku punya trauma tertentu in relation with ibu aku dulu menangis. Misalnya sekarang berantem nih sama pasangan, terus istrinya nangis. Udah, begitu istri nangis, shutdown. Aku udah nggak bisa mikir lagi. Shutdown, aku nggak bisa mikir. Jadi ketika diajak ngomong, ketika udah lihat istrinya, okay, whatever you wanna do, I'll go for it gitu. Suara tangisan anak, iya banget, sangat-sangat men-trigger. Nah, itu juga bisa jadi gitu. Ada kemungkinan, nggak pasti, ada kemungkinan waktu dulu ketika aku nangis, aku tuh nggak boleh untuk nangis gitu, sehingga di dalam otakku bahwa nangis itu nggak boleh, sehingga ketika sekarang walaupun aku udah belajar parenting, udah ikutin parent talk, udah tahu bahwa oh iya validasi emosi anak, tapi gila kalau denger suara anak gue nangis itu gue nggak sanggup. Nah, kita mau melihat tuh pengetahuannya ada, tapi kok secara prakteknya kita nggak bisa gitu. Nah, itu boleh coba dilihat, boleh coba sambil dilihat ada apa ya yang bikin kok respon aku berbeda daripada umumnya gitu.